Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pecinta badminton di Indonesia dan juga dimanapun Anda berada. Pagi ini saya ingin mereview satu raket ya dari brand Hekwa, yaitu dengan seri Flameshot 7. Nah, ini raket Hekwa ini sebenarnya ada dua seri. Yang pertama adalah seri Flameshot 7 yang finishingnya ini glossy, dominan warna hitam dan juga biru atau ungu. Yang selanjutnya lagi Flameshot 9 yang warnanya hitam, glossy dan juga finishingnya ini warnanya ada berbalut warna merah. Karena saya suka warna biru, jadi saya beli yang Flameshot 7. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, karena subscribe itu adalah gratis. Sebelum masuk ke review pemakaian, saya akan sedikit ulang terkait dengan spesifikasi raket ini. Yang pertama di bagian framenya ya. Ini bagian frame atas ada tulisan Metric Head Shape. Nah, di bagian sisi sampingnya ini arah jam 3 dan jam 9 ada tulisan Ultra Carbon Frame. Nah, untuk framenya ini standar teman-teman ya, tidak lebar dan juga tidak kecil. Ini kemarin waktu saya ukur sekitar 10,2. Ini standar. Nah, untuk desain framenya ini aerobox. Dari sini ini lebih ke aerobox. Dan di sebelah bawah ini dekat di join dan juga paling atas ini rada sedikit flat ya, lebih ke box. Nah, ini raket-raket seperti ini, seperti kita ketahui biasanya memang didesain untuk bermain power. Nah, untuk jumlah mata itiknya ini ada 72 mata itik. Nah, di bagian shaftnya ada tulisan Flameshot 7. Ada lagi di sini maksimum power shaft. Ini stiffnessnya juga stiff dan tensionnya maksimum di 33 lbs. Nah, selanjutnya ini gripnya tadinya adalah seperti S1-nya Li-Ning ya. Ini sudah saya timpa dengan grip anduk, saya setting dengan grip anduk dan juga senarnya ini sudah terpasang senar Li-Ning nomor 1. Nah, kita lihat untuk end cap-nya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, langsung saja kita review bagaimana performa di lapangan ya, pasti teman-teman penasaran. Yang pertama untuk bermain drive. Ini untuk bermain drive sebenarnya ayunannya ini tidak terlalu berat. Oh ya, saya tadi lupa. Setelah setting grip handuk dengan senar ini, beratnya itu ada di 98 gram untuk raket ini, sedang balance pointnya ada di 293 mm. Nah, makanya ketika dipakai untuk bermain drive, ini masih nyaman ini untuk bermain drive. Jadi feel-nya itu tidak terlalu berat, meskipun berat raketnya di 98 gram. Jadi untuk bermain drive ini saya kasih skor 9. Kadang ada beberapa raket yang sudah beratnya tinggi, di ayunnya berat. Tapi kalau ini beratnya tinggi, di ayunnya nggak berat ya. Karena balance point-nya juga ada di 293 mm. Yang selanjutnya bagaimana ketika dipakai untuk bermain lob. Ini untuk bermain lob juga tidak ada masalah. Untuk bermain lob tidak ada masalah. Hanya teman-teman kalau tidak terbiasa memegang raket stiff. Nah, ini stiff nih. Kemarin ketika saya di first impression ketika saya unboxing itu saya pikir nih lebih ke medium stiff. Tapi ketika dipakai di lapangan ternyata ini benar-benar stiff. Artinya untuk bermain lob ini ya perlu sedikit tenaga dan juga kekuatan dari pergelangan tangan. Jadi kalau teman-teman pemula ini untuk bermain memakai raket ini saya kurang rekomen ini.
lebih baik mencari raket yang fleksibilitasnya itu di medium atau medium fleksibel atau bahkan ke fleksibel. Kalau untuk memakai raket ini pergelangan tangannya ini lumayan kerasa ya. Nah, tapi secara umum untuk bermain lob raket ini saya kasih skor 9 dari 10. Jadi untuk bermain lob jauh ini sebenarnya nggak ada masalah ya. Yang selanjutnya bagaimana ketika dipakai untuk bermain kontrol, flashing, drop shot. Nah, raket ini termasuk raket yang enak untuk bermain kontrol ya. Jadi mau dikemanakan saja ngikut nih raket nih. Nah, enak raketnya nih. Mau main kecil, mau main drop shot, mau naruh-naruh bola, enak dengan raket ini. Karena ini kebantu dari shaftnya yang stiff, jadi power yang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan itu benar-benar bisa terukur ya. Nah, untuk bermain kontrol ini saya kasih skor 9,2 dari 10 untuk Haikwa Flameshoot 7 ini. Yang selanjutnya bagaimana untuk bermain defense. Nah, untuk bermain defense ini terus terang saya sedikit ada masalah dengan raket ini. Karena raketnya stiff ya. Ini ketika bermain defense di beberapa kali saya defense itu bolanya rada sedikit tangguh. Karena kurang ke belakang ketika naruhnya. Nah, ini untuk defense ini saya kasih skor 8,5 dari 10. Nah, yang terakhir selanjutnya bagaimana ketika dipakai untuk melakukan smash. Haikwa Flameshoot 7. Ini salah satu keunggulan dari raket ini adalah ketika dipakai untuk smash. Jadi untuk bermain smash ini luar biasa bolanya. Bolanya sangat kencang, tajam gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman yang memang tipikal pemain belakang dan tipikal smasher, ini perlu mencoba raket Haikwa ini. Raket di harga 350 ribuan kosongan, tapi performa untuk bermain smash itu mantap. Untuk bermain smash saya kasih skor 9,3 dari 10. Nah, bagaimana teman-teman? Mau mencoba raket Haikwa Flameshoot 7? Ya, ini pilihan ada di teman-teman. Nah, yang selanjutnya bagaimana terkait dengan performa catnya. Nah, ini yang selalu menjadikan catatan saya untuk raket Haikwa. Ini raket baru saya pakai sekali, tapi di bagian sini sudah terlihat ada lapisan semacam mika itu yang terkelupas. Nah, ini sebenarnya yang membentuk glossy ini adalah kayak semacam lapisan kayak mika ya, kalau teman-teman perhatiin nanti yang punya raket ini. Nah, ini mikanya sedikit ada yang ngelupas. Padahal saya tidak merasakan ada benturan atau crash dengan teman ketika bermain di lapangan. Tapi mikanya sudah ada yang ngelupas. Dan setelah ngelupas ini terlihat bahwasanya di sini cat di bawahnya ini adalah cat dasarnya doff warna navy di sini. Nah, ini yang menjadi catatan untuk Haikwa. Beberapa kali saya mereview raket Haikwa, raketnya enak ya. Tapi finishing catnya ini loh. Raket made in Indonesia ini. Ini luar biasa sebenarnya. Kalau untuk di harga 350 ribuan, menurut saya ini sangat worth it untuk dikoleksi ya. Jadi teman-teman yang tipikal bermain power bisa mencoba raket Haikwa Flameshoot 7 ini. Tapi untuk pemula, kembali lagi saya sampaikan, ini kalau dipakai untuk pemula akan lumayan kerasa di bagian wristnya, di pergelangan tangannya, karena raket ini benar-benar raket stiff. Nah, itu saja teman-teman ya yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan juga loncengnya, sehingga nanti ketika saya upload raket-raket terbaru tidak ketinggalan informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.